Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam arti luas, produksi mencakup usaha untuk menambahkan nilai dan manfaat suatu barang. Dalam arti sempit, produksi berarti menciptakan atau mengubah suatu barang menjadi barang lain. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga menghasilkan keuntungan bagi produsen, menciptakan nilai tambah pada barang atau jasa. Selain itu juga produksi juga bertujuan untuk menggantikan barang yang rusak, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Faktor produksi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sumber daya dan kekayaan yang disediakan oleh alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya itu tanah, air, iklim, dan sinar matahari. Faktor produksi yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah kontribusi fisik dan mental manusia dalam proses pembuatan barang atau jasa, di mana tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Yang ketiga, faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah sumber daya atau aset yang diciptakan manusia untuk mendukung proses produksi barang atau jasa seperti mesin, gedung, dan peralatan. Yang keempat, yang terakhir, faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian juga disebut juga faktor produksi kewirausahaan adalah keterampilan intelektual seseorang untuk mengelola dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi lain. Contohnya ada tanah, tenaga kerja, dan modal guna menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Konteks ekonomi dan kegiatan pemasaran, distribusi adalah proses penyaluran atau pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan utamanya adalah memastikan produk tersedia. Faktor distribusi 1. Biaya dan sifat pembayaran. Biaya distribusi mempengaruhi kecepatan dan efisiensinya. Semakin cepat biasanya biaya pun semakin tinggi. Sifat pembayaran, tunai atau kredit, juga mempengaruhi jalur distribusi dan metode pengiriman. 2. Jumlah penjualan. Volume penjualan besar memungkinkan efisiensi skala, sedangkan volume kecil bisa membuat distribusi menjadi relatif mahal atau rumit. 3. Modal. Produsen atau distributor dengan modal besar bisa memanfaatkan jalur distribusi lebih cepat dan langsung. Modal kecil mungkin memaksa penggunaan jalur distribusi panjang atau banyak perantaran. 4. Sifat barang mudah rusak seperti makanan, membuat distribusi yang cepat dan terjaga kualitasnya. Barang tahan lama, lebih fleksibel dalam distribusi. 5. Keuntungan distribusi harus memperhitungkan margin keuntungan. Jika jalur distribusi terlalu panjang merugikan jalur tersebut, perlu dikaji ulang. Konsumsi adalah kegiatan memakai, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan pribadi, keluarga, maupun kelompok. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Konsumsi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan perekonomian karena dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat. Jadi benda konsumsi yaitu digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilainya habis setelah dipakai, tidak dipakai untuk menghasilkan barang lain, cepat habis dan harus diganti. Selanjutnya adalah peran pelaku ekonomi, rumah tangga produsen atau RTP, dan rumah tangga konsumen atau RTK. Yang pertama itu adalah rumah tangga produsen atau RTP adalah pelaku ekonomi yang cukup penting, di mana secara umum ia yang pertama berperan sebagai produsen, yaitu
yang memproduksi barang jasa yang diperlukan untuk umum. Yang kedua, itu sebagai pengguna faktor produksi, yaitu agar dapat melancarkan produksi yang dijalankannya, dan biasanya produsen mendapatkan faktor-faktor produksi dari pihak konsumen. Yang ketiga itu sebagai agen pembangunan, yaitu membantu pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen berperan yang pertama itu sebagai konsumen, yaitu melakukan konsumsi berbagai barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Yang kedua, sebagai pemasok faktor produksi seperti faktor alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang ketiga, itu sebagai penerima imbalan, yaitu menerima manfaat atau imbalan atas faktor produksi yang telah disediakan. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang pertama adalah konsumen. Pemerintah memberi barang atau jasa untuk kebutuhan negara. Lalu yang kedua, produsen. Pemerintah mendirikan BUMN untuk menyediakan barang atau jasa. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengatur. Pemerintah membuat kebijakan dan aturan ekonomi. Yang keempat, sebagai distributor, pemerintah menyalurkan kembali pendapatan lewat subsidi, bantuan, dan sebagainya. Lalu yang kelima, sebagai stabilisator. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi agar tidak krisis. Kita lanjut ke peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, konsumen membeli barang atau jasa dari dalam negeri, namanya ekspor. Yang kedua, produsen, tugasnya menjual barang atau jasa ke dalam negeri, yang namanya impor. Lalu yang ketiga, sebagai investor, menanamkan modal atau investasi di dalam negeri. Yang keempat, penyedia tenaga kerja dan teknologi. Jadi, masyarakat luar negeri memberi keahlian, teknologi atau tenaga kerja asing untuk kita. Dan yang terakhir, sebagai mitra kerjasama ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri dan dalam negeri menjalin hubungan perdagangan dan kerjasama internasional.